Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isman Budiman, mahasiswa D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai industri parfum. Namun, pada kali ini saya tidak akan membahas mengenai prospek atau peluang membuat bisnis parfum. Melainkan, saya akan membahas sisi lain dari industri parfum. Mengapa saya tertarik untuk membahas tentang industri parfum ini? Nah, sebelum itu, izinkan saya bercerita sedikit. Jadi pada suatu hari, saya sedang berjalan di daerah di Bandung. Saya melihat ada sebuah tempat, sebuah gerai refill parfum, yang dimana di sana antriannya begitu panjang, begitu padat dan penuh sekali teman-teman. Bahkan, karena malas mengantri, sebagian orang memilih untuk menggunakan jasa titip beli. Yang tentunya apabila kita menggunakan jasa titip beli ini, harganya akan jauh lebih mahal daripada kita beli secara langsung dengan cara mengantri. Oleh karena penasaran, saya mencoba mencari informasi mengenai brand parfum tersebut. Ketika saya mencoba mencari di Instagram, saya ketikkan nama brand parfum tersebut, dan ternyata yang muncul kebanyakan adalah akun-akun jasa titip. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk tersebut sangatlah tinggi. Saya penasaran, kenapa bisa masyarakat begitu antusias, begitu tertarik dengan produk ini? Sampai akhirnya saya membeli dan saya mencoba. Dalam hati saya terpikir langsung, wah, pantas saja peminatnya begitu banyak, karena memang kualitas yang dimiliki itu adalah cukup baik, sangat bagus sekali, bahkan bisa tahan lama. Hingga akhirnya setelah itu saya mencoba mencari informasi mengenai bagaimana prospek bisnis dalam bidang parfum tersebut. Namun ketika saya mencari dari berbagai sumber, saya malah menemukan sisi lain dari industri parfum yang menurut saya itu lebih menarik untuk saya bahas. Lalu apakah itu? Kita masuk ke dalam materinya. Kita semua tentu sudah tidak asing dengan brand-brand parfum terkenal seperti Dior, Gucci, dan lain-lain. Produk tersebut terkenal di dunia karena kualitasnya yang bagus dan juga harganya yang relatif mahal. Namun ternyata teman-teman, brand-brand tersebut tidak akan bisa menjadi sebesar itu tanpa adanya peran dari negara kita Indonesia, teman-teman. Bahkan industri parfum dunia tidak akan bisa menjadi sebesar sekarang tanpa Indonesia. Kenapa? Apakah karena kita merupakan pengguna atau konsumen terbesar dari produk parfum tersebut? Jawabannya bukan. Tapi karena brand-brand tadi menggunakan bahan baku yang terbaik dalam membuat produknya. Dan bahan baku tersebut berasal dari Indonesia, teman-teman, yaitu minyak nilam. Kebutuhan industri parfum terhadap minyak nilam itu cukup tinggi, teman-teman, mencapai 2000 ton per tahun. Dan sekitar 80% sampai 90% kebutuhan minyak nilam tersebut diproduksi dari Indonesia. Kenapa demikian? Karena minyak nilam kita adalah merupakan minyak nilam terbaik di dunia. Ini membuat brand terkenal seperti Dior, mereka memproduksi parfum premiumnya menggunakan bahan dasar minyak nilam produksi Indonesia. Dengan status Indonesia sebagai penghasil minyak nilam terbaik dan terbesar di dunia, seharusnya kita punya power atau punya kekuatan yang besar dalam menentukan harga market di pasar. Namun sayangnya tidak, teman-teman. Kita sama sekali tidak punya kekuatan dalam menentukan harga pasar minyak nilam. Kenapa? Karena yang menentukan harganya yaitu adalah pembeli dan juga broker. Padahal, apabila seandainya kita bisa menentukan harga market terhadap produk minyak nilam ini, itu tentu akan membantu pendapatan negara. Namun, ya seperti kasus-kasus lainnya, kita hanya bisa menjadi buruh di negeri kita sendiri, teman-teman. Lalu, kenapa ini bisa terjadi? Faktor utamanya, ini karena Indonesia hanya bisa memproduksi bahan mentahnya saja dan tidak memiliki produk jadi atau produk hilir. Ya, seperti yang kita ketahui, hampir tidak ada merek lokal atau merek Indonesia yang mampu bersaing dengan brand-brand dari luar atau mampu bersaing secara global. Sehingga ini berdampak kepada nilai ekspor kita terhadap produk wewangian lebih kecil daripada nilai impor kita. Ya, cukup disayangkan dan memang sangat menyedihkan sekali. Kita sebagai negara produsen minyak nilam terbaik di dunia, terbesar di dunia, nilai ekspor kita jauh di bawah nilai impornya.
Dan selisih perbandingannya pun sangat jauh teman-teman, yaitu 1,1 miliar dolar berbanding 637 dolar. Ya, ini bisa terjadi karena kita hanya menjual bahan baku atau bahan mentah, sementara mereka menjual dan datang ke sini berupa barang jadi. Apabila kita bandingkan harganya teman-teman, kita menjual minyak nilam 1 kilogramnya hanya dengan harga 750.000. Sementara produk dari luar datang ke sini berupa satu botol yang hitungannya sudah mili itu bisa mencapai angka jutaan. Dan itu wajar saja apabila nilai impor kita jauh lebih besar daripada nilai ekspornya. Dan ini tentu sangat mempengaruhi cadangan devisa negara. Ya, ini seakan-akan seperti bau busuk di tengah-tengah harumnya industri parfum. Namun alhamdulillah kabar baiknya, beberapa tahun ini industri parfum lokal mulai merangkak naik. Ini karena orang-orang sudah mulai menyadari akan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia ini teman-teman. Dan saya pribadi berharap semoga produk-produk lokal ini bisa mengembangkan produknya dengan baik, dengan bersaing berdasarkan kualitas, bukan hanya mengandalkan local pride teman-teman. Untuk memajukan suatu industri di sebuah negara, itu harus didukung oleh 3 faktor teman-teman. Yang pertama adalah kualitas produk, lalu kepercayaan masyarakat, dan terakhir adalah dukungan dari pemerintah. Apabila ketiga ini sudah berjalan secara beriringan dan sistematis, tentu bukan hanya industri parfum saja, bahkan hampir semua bidang industri akan merangkak naik dan bersaing secara global. Kita bisa mengambil contohnya adalah brand Samsung. Pada awal berdiri, brand ini tidak terlalu terkenal dan tidak terlalu bagus apabila dibandingkan dengan produk-produk keluaran Jepang. Namun karena Samsung terus melakukan inovasi dan perbaiki kualitas produknya, dan juga kepercayaan masyarakat Korea terhadap Samsung itu cukup tinggi, bisa kita lihat sekarang teman-teman bahwa Samsung ini menjadi salah satu brand terbesar di dunia. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya untuk memajukan sebuah industri itu tidak bisa hanya didukung dengan satu aspek saja. Harus ada dukungan dari pemerintah dan juga ada kepercayaan masyarakat. Apabila ketiganya sudah beriringan, maka industri di negara tersebut akan cepat berkembang secara pesat. Apabila industri sudah berkembang secara pesat, itu akan membuka peluang dan juga kesempatan yang lebih banyak, akan membuka lowongan pekerjaan, akan memberikan stabilitas ekonomi bagi penduduknya, dan ketahanan ekonomi negara tersebut tentu akan menjadi lebih kuat dan stabil. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat tentu sangat berharap apabila ada brand lokal yang ingin naik, mereka harus responsibel terhadap kualitasnya. Dan kita sebagai masyarakat juga harus mendukung dan memberikan kepercayaan terhadap brand tersebut supaya mereka dapat merangkak naik. Dan tentunya membawa pengaruh positif terhadap negara kita. Mungkin kesimpulannya dari pembahasan yang saya sampaikan ini adalah ironisnya di negara kita sebagai negara penghasil minyak nilam terbaik dan terbesar di dunia, nilai ekspor kita terhadap produk wewangian itu jauh di bawah nilai impornya. Selain karena penduduk kita yang bersifat konsumtif, ini juga didukung oleh faktor-faktor lain, yaitu kualitas produk yang kita punya, kepercayaan masyarakat terhadap brand lokal, dan juga dukungan pemerintah yang memang masih harus kita akui masih kurang. Semoga masyarakat kita, khususnya pemerintah, cepat menyadari akan potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam yang kita miliki ini. Semoga dalam waktu dekat kita segera mendengarkan kabar baik dari industri parfum ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cintai produk lokal.